Itu bagus itu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam teman-teman sekalian. Alhamdulillah kita warahmatullahi wabarakatuh. Malam ini Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. ya, terima kasih. Kita mulai malam ini masuk kajian sesi kelima dari nafsiologi. Bersama kita sudah hadir narasumber Syekh Hafizibah Mbak Gayatri Mutari. Untuk memperefektif waktu, saya persilakan Mbak. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Semoga Komuni 4 Mursyid, Renoh, Elia, Yesus, dan Imam Mahdi membimbing pikiran dan tindakan kita serta kita pada hari ini. Terima kasih untuk teman-teman yang sudah bergabung. Ini adalah sesi kelima kita dari kelas dasar nafsiologi. Mungkin ada yang baru bergabung. Pada hari ini memang saya sengaja bagikan linknya secara cuma-cuma kayak yang lain, biar kita agak seru gitu pembahasannya ya pada hari ini ya. Kemudian saya minta tolong seperti biasa kepada sahabat kita di Kifeng, mungkin bisa tolong membacakan kitab Kejadian 2, 11 sampai 14. Oke, sebentar saya cari dulu. Yang LAI ya. Ya. Karena yang di sini yang Inggris. Ini belum saya terjemahin soalnya. Sebentar, saya cari dulu. Kejadian 2, 11 sampai 14. Ya. Belum nemu. Kejadian 2 ayat berapa? Ayat 11 sampai 14. Mungkin Oke. Andri bisa langsung ya. Oke, Kejadian 2 ya. Yang pertama namanya Pison, yakni yang mengalir mengelilingi seluruh tanah Hawila, tempat emas ada. Dan emas dari negeri itu baik di sana ada damar, bedolah, dan batu krisopras. Nama sungai yang kedua ialah Gihon, yakni yang mengalir mengelilingi seluruh tanah Kus. Nama sungai yang ketiga ini adalah Tigris, yakni yang mengalir di sebelah timur Asyur. Dan sungai yang keempat ialah Efrat. Sudah. Hari ini kita akan membahas mengenai toponim atau adalah penamaan daerah. Mungkin bisa langsung di slide yang ketiga kali ya. Slide ketiga ya. Slide ketiga. Atau slide kedua. Kita akan membahas mengenai toponim adalah penamaan daerah, tempat, atau jalan. Kita sudah membahas eponim kemarin, asal muasal satu nama itu dari mana. Kemudian sekarang kita membahas juga mengenai nama tempat. Kita memang memulai dari, kalau di dalam ilmu linguistik itu namanya onomastik, yaitu belajar dari kenapa ada nama, kenapa dia pakai nama itu gitu kan. Nah, kata toponim itu kan sederhana aja ya sebetulnya, dari kata Yunani topos dan onoma. Kemudian dalam perkembangan selanjutnya, toponim itu tidak hanya nama suatu tempat, tapi juga lebih luas berusaha mencari tahu asal-usul, arti, penggunaan, tipologi, dan seterusnya. Studinya itu disebut sebagai toponimi. Dan itu pasti akan berhubungan dengan sejarah, bahasa, arkeologi, antropologi, geografi, geologi, dan seterusnya. Dan toponim itu bermanfaat untuk kita bisa tahu tentang latar belakang dinamika masyarakat dan peristiwa-peristiwa yang terjadi di suatu tempat yang ingin diabadikan atau ingin dikenang oleh masyarakat tersebut. Jadi ahli linguistik seperti Katmon mengatakan bahwa nama dan penamaan itu menyingkapkan geografi fisik dan kebudayaannya. Mungkin next. Okay. Kalau kita melihat secara saintifik ya, toponim itu bisa didekati dari beberapa cara. Yang studi-studi yang sudah sebelum tahun 90-an itu biasanya
Pertama, melihat dari dimensi umum. Kemudian dia melihat juga dari bagaimana ada di suatu tempat itu ada standar dan sistem dari memberi nama kepada tempat. Kemudian juga dari budaya dan sejarahnya, ya kan? Dia melihat ada etimologi dari suatu nama. Kemudian juga dilihat dimensi politik. Misalnya gini, dulu mungkin namanya nama Cina, tapi ketika zaman Orde Baru, nama Cina itu karena sudah tidak boleh ada nama Cina, misalnya digantilah dengan nama lain gitu kan. Itu melihat aspek politiknya. Kemudian juga melihat ekonomi. Ini sekarang yang kita sebut sebagai branding gitu kan, komodifikasi toponim. Kita melihat kenapa misalnya digunakan namanya Jakarta misalnya, kenapa tidak Batavia misalnya seperti itu. Kemudian dimensi psikologi, kenapa ada nama tertentu. Nah, ini kita studinya itu mungkin baru sekarang, tetapi sebetulnya kenapa kita bahasnya toponim sekarang? Karena kebanyakan kita ini membahas mengenai studi kearifan Cina yang ada di dalam Alkitab dan Al-Quran. Kadang-kadang karena kita sudah terpengaruh oleh paham-paham teologi yang dikembangkan oleh para imperialis, akhirnya kita menjadi anakronistik dan mungkin juga ahistoris, bahkan mungkin terlalu mengambil kesimpulan yang terlalu jauh dari tempat di mana suatu mitologi itu berasal. Kita sedang membahas mitologi yang kita sebut sebagai kearifan Sinai. Nah, karena itu toponimi sangat penting untuk menginvestigasi etimologi. Kita tahu di kamus leksikon, kita tahu ya kamus leksikon itu kita bisa menemukan kata demi kata, artinya, perkembangannya, studi sejarahnya, dan seterusnya. Misalnya kita bisa menemukan kata takwa itu ternyata di dalam bahasa Ibrani artinya menaruh harapan. Jadi ternyata kemudian berevolusi menjadi arti yang kita sebut sekarang mungkin seperti baju takwa gitu kan, atau tahu takwa gitu kan, nggak tahu apanya yang takwa gitu kan. Nah itu seperti itu. Nah sedangkan kalau di dalam toponim, etimologi itu juga terutama menyelidiki di mana suatu kata itu pertama kali muncul. Nah, kalau studi bahasa melihat nama itu dari masa ke masa, kalau etimologi itu mencari tahu, misalnya tiba-tiba kok ada nama Agung gitu kan. Pada tahun berapakah nama Agung muncul misalnya seperti itu. Itu etimologi. Beda dengan kalau kita melihat dulu arti Agung adalah seperti ini, kemudian kata Agung berubah menjadi seperti ini. Itu kita melihat kronologinya saja. Nah, kemudian kalau secara saintifik ya, saya ingin membagi bahwa ada dua ranah toponimi, yaitu nama-nama tempat yang didiami manusia. Misalnya ada nama gedung, gua, pemukiman, negara, Indonesia, kompleks apa gitu kan. Itu namanya ranah makrotoponimi. Nah, makrotoponimi. Nah, kemudian ada ranah mikrotoponimi yang membahas nama-nama yang tidak didiami oleh manusia. Misalnya jalanan, laut, sungai, hutan itu kan habitat alamiah yang bukan didiami manusia secara rekayasa gitu ya. Itu memang alamiah saja seperti itu. Kemudian diberi nama oleh manusia. Sekarang yang kita berusaha melihat itu nama teknisnya kalau di dalam ilmu linguistik adalah hidronimi, studi nama-nama perairan. Agak susah ya nih. Jadi pokoknya sekarang itu linguistik itu hanya membahas mengenai apa itu, dari mana kita dapat nama-nama perairan, juga dari mana kita dapat nama jalan, nama bangunan, nama kapal, bahkan nama objek astronomi. Misalnya kenapa namanya itu galaksi Andromeda atau galaksi Sombrero gitu kan. Nah itu. Lanjut, next. Tadi yang seperti yang kita baca dibacakan oleh saudara kita di Kifeng,
ada beberapa teori mengenai nama 4 sungai yang ada di dalam teks itu tadi. Yang biasanya kita sudah tahu, di mana Tigris kita tahu, Efrat kita tahu karena itu masih ada di dalam peta kita saat ini. Tapi bagaimana dengan Gihon dan Pison? Nah, ini saya memberikan contoh beberapa teori ya. Misalnya David Rohl, seorang meteorologis, dia mengatakan Pison itu ada di Iran, Gihon ada di Aras, dan Eden itu ada di Tabriz, Iran. Kemudian Spicer ini mengatakan gini, Eden itu adalah mitologi kan. Nah, kita menyampaikan mitologi itu, para leluhur sebetulnya memang hidup di satu wilayah itu yang dia sebut sebagai Eden. Nah, maka dia berhipotesis bahwa Eden itu berada di selatan Timur Tengah, yaitu ada di wilayah Teluk Persia atau di Arab lah sekarang itu ya. Kemudian Pison itu ada di suatu sungai di Kuwait yang sudah kering. Dan Gihon itu ada di Karun dan Kerka di Mesopotamia. Itu ada di Irak ya mungkin. Kemudian James Sawyer, seorang arkeologis, mengatakan, oh Eden itu ada di semenanjung Arabia. Dia mirip-mirip dengan si Spicer. Karena dia pakai metode yang mirip-mirip ya. Dia bilang Pison juga ada di Kuwait. Cuman dia nggak begitu bisa menemukan di mana Gihon. Kalau si siapa James Sawyer ini. Mungkin selanjutnya kita lihat teori berikutnya itu Julie Zarin. Dia seorang antropologis. Ini menarik. Dia bilang Eden itu adanya di Bahrain atau di Dilmun. Karena adanya mitologi yang sama, mirip kisahnya dengan Dilmun. Tentang gambaran Eden itu. Dengan mitologi setempat yang ada di Bahrain. Okay. Kemudian, kalau sungai Pison, dia bilang ada di Basrah, Irak. Kalau sungai Gihon ada di Iran. Sungai Karun. Kemudian ada lagi yang seorang amatir, dia bukan profesor, bukan ahli, tapi dia senang ilmu-ilmu seperti itu. Dia bilang, oh Eden itu ada di Turki, di antara Sungai Murat dan ujung utara Efrat. Itu teori-teori yang ada. Ada banyak yang lain, ini cuma saya kasih contoh supaya kita mengerti bahwa yang saya pilih ini kebanyakan adalah orang-orang yang cukup konsisten, tidak begitu jauh dan tidak kan kalau ada lagi yang misalnya Eden itu adanya di Indonesia, Sungai Gihon itu mungkin ada di Ciliwung gitu kan, itu agak terlalu melampaui ilmu saintifik gitu ya. Itu mungkin karena dia memandang secara teologis gitu kan. Buyuk Al-Furqan itu menerjemahkan teks Kejadian 2 dan 10-14 dengan cukup menarik dengan beberapa pokok pikiran sebagai berikut. Sebatang sungai mengalir dari satu sumber yang disebut kesenangan. Ada satu kata di situ, membawa itu menimbulkan kesan itu kesenangan. Kemudian sungai itu mengaliri Eden atau tempat itu dengan melimpah ruah. Kemudian dari Eden, kemudian sungai tersebut menjadi 4 hulu sungai. 4 hulu. Kepala, head of waters. Hulu berarti ya. Sungai Pison berada di negeri Hawila. Di Hawila terdapat emas yang bagus. Di Hawila terdapat pohon Borassus, Flabelliformis, dan Commiphora africana. Aduh, untung saya nggak salah nyebut ini. Susah ini. Ini kayaknya ilmunya Diki Feng ini, pertanian. Itu diterjemahkan oleh RAI sebagai Damar Bedola. Atau juga sebetulnya ada mutiara. Oke, jadi Buyuk Al-Furqan menyebut pohon-pohon ini juga menyebut mutiara. Dia juga terdapat
batu kriptoporas atau batu onyx. Mungkin bahasa sederhana kita batu akik ya gitu kan. Sungai Gihon mengaliri Ethiopia. Di dekat itu adalah nama Tigris yang ada di timur Asyur. Nah, ini pasti berkaitan dengan adanya kerajaan yang pertama kali ada di wilayah Asyur. Kemudian adanya sungai Efrat yang masih kita kenal sampai saat kita hari ini. Nama-nama tempat dalam Kejadian 2 ini sangat penting dan dapat dikaji secara onomastik. Jadi kita udah tahu ya, onomastik itu ilmu studi tentang nama-nama. Nah, ahli linguistik seperti Van de Velde dan Langendorf berpendapat bahwa nama adalah nomina atau kata benda yang memiliki maksud denotasi yang khusus dan bersifat terbatas, serta memiliki definisi yang konotatif. Oleh karena itu, secara struktural dapat kita katakan bahwa 4 perairan ini benar-benar ada, dan begitu juga dengan Eden. Tadi saya share gambar mengenai iklan menjelajah surga. Nah, itu mungkin saya nggak tahu apakah surganya di Eden ini atau surga yang lain, saya nggak tahu. Tapi yang kita bahas sekarang bukan surga, tapi Eden. Nah, sebagian sejarawan, arkeolog, dan antropolog berpandangan bahwa Eden adalah benar-benar tempat yang pernah didiami oleh mereka yang menceritakan mitologi ini. Akar linguistik seperti Umberto Eco mengatakan bahwa suatu tanda sesungguhnya mengkomunikasikan sesuatu kepada kita, maka juga suatu nama di dalam kearifan Sinai, termasuk toponim atau nama tempat. Kemudian Edward Sapir berkata bahwa bahasa memandu kita akan realitas suatu masyarakat penuturnya. Dan seorang ahli Prancis namanya Jacques Lacan, dia mengatakan dunia kata-kata itu yang sesungguhnya telah menciptakan atau sebetulnya telah menghidupkan dunia benda-benda. Ini kita ingat ceritanya mitos kemarin kita cerita, ada memberi nama kepada hewan-hewan. Jadi dari awal sebetulnya mitos itu ingin mengatakan mitologi kita nggak ngasih nama itu sembarangan. Nah, akhirnya kita perlu mengkaji juga toponim, eponim, ya kan, etimologi gitu kan. Nah, ada lagi ini yang suka dengan ilmu logika. Ada tokoh logika mengatakan, tokoh logika itu namanya Tarski. Alfred Tarski dia bilang kalimat-kalimat itu sesungguhnya mengandung kebenaran. Maksudnya pasti bukan kebenaran yang universal, itu bukan, tapi kebenaran pada realitas kalimat itu. Jadi maksudnya begini. Misalnya nama-nama seperti Eden, Gihon, Pison, Tigris, dan Efrat itu menunjukkan satu unit-unit budaya yang dimiliki oleh suatu budaya tertentu. Nah, tapi mungkin aja sekarang karena adanya satu perkembangan tidak langsung berkorespondensi dengan kebudayaan itu. Misalnya Tigris dan Efrat itu kan sekarang sudah banyak terdapat pangkalan-pangkalan militer Amerika gitu kan misalnya. Jadi belum tentu walaupun itu ada kita melihat dari satu rumpun budaya tertentu itu milik dari budaya itu lagi. Nah, itu makanya kita sekarang mungkin menjadi salah paham atau bingung di mana sih Gihon, di mana sih Pison gitu kan. Nah, kita melihat lagi bahwa Pison dan Gihon kita temukan di dalam teks-teks kearifan Sinai lainnya. Misalnya Sirah dan Yubelium dia nyebut Pison dan Gihon. Samuel dan Tawarikh menyebut Hawilah, masih menyebut Hawilah. Mungkin bisa teks selanjutnya. Jadi ini udah ya. Ya ini, oke. Ya yang itu betul-betul tadi sebelumnya. Ya. Nah, sekarang setelah kita melihat kenapa kemudian saya memberikan tadi di dalam tabel Hawilah ada di mana, ya kan? Ini saya mencari tahu
kenapa buruk Al-Furqan menyebut pohon-pohon Borassus, Flaberiformis dan Commiphora, dan mutiara, emas, dan batu chrysoprase. Di mana tempat yang masih ada ini? Rupa-rupanya tempat ini ada di dekat Yaman. Ini mungkin di daerah nenek moyangnya Abe gitu kan. Jadi di sana itu ada tempat namanya Kepulauan Socotra. Di Kepulauan Socotra ini masih terdapat pohon-pohon langka ini. Kenapa? Karena wilayah selatan Arabia dulunya adalah sebetulnya bukan gurun pasir. Jadi yang kita lihat saat ini adalah gurun pasir, tetapi sekitar mungkin 10.000 tahun yang lalu itu masih suatu tempat yang hijau, mungkin banyak pohon seperti itu. Jadi sangat berbeda dengan keadaan kita yang saat ini. Hawilah ada di selatan Arabia, di wilayah Himyar atau Yaman. Dulu namanya Yaman Himyar, kerajaannya. Di sana ada penambangan emas, sumber mutiara di lautan, dan sumber batu akik. Dan juga yang unik, secara konsisten, Kearifan Sinai mengatakan di wilayah ini ada 2 kabilah namanya Hawilah. Yang pertama itu keturunan Yoktan dari Eber, dari Sem. Yang kedua adalah keturunan Kus dari Ham. Nah, yang selanjutnya, Gihon disebut berada di Ethiopia atau di wilayah Aksum yang merupakan keturunan Kus dari Ham. Nah, kalau yang pendapat para tokoh-tokoh tadi, dia tidak ingin menyebutnya Kus karena dia mengira kata Kus di sini ada distorsi. Dia mengatakan katanya itu sebetulnya Kasih yang merupakan orang-orang Iran. Tapi kalau di Buruk Al-Furqan, dia tetap melihatnya secara struktur. Kalau Kus dari dulu adalah seperti ini, yang dikonotasikan kepada keturunan dari Ham, maka dia akan terus seperti itu. Berarti adalah wilayah di mana orang-orang kabilah dari Ham yang Kus tinggal dan pernah berada. Karena gini, mitologi ini disampaikan ya sudah berbagai generasi. Kemudian diskripturalisasi. Nah, ketika diskripturalisasi, sebetulnya sudah terjadi perubahan. Ya, gini misalnya. Dulu apa ya contohnya? Oke. Dulu kita mengetahui nama wilayah kita adalah wilayah Jakarta itu apa namanya? Sunda Kelapa. Oke. Sunda Kelapa. Kita mendengar tahu dari nenek moyang kita, Sunda Kelapa ini begini. Sultan Agung menguasai. Nah, pas kita mau ceritain ke anak kita tulis cerita tentang Sunda Kelapa. Anak kita bingung Sunda Kelapa itu di mana. Maka dia meletakkan penanda yang jelas. Sunda Kelapa adalah tempat-tempatnya orang Betawi dan Banten. Orang Jakarta, ya itu. Maka dimasukkan itu, padahal memang belum ada Jakarta dan Batavia, Betawi itu belum ada di Sunda Kelapa pada waktu itu. Dengan nama itu belum ada, tapi karena mau menyampaikan ke anak kita yang nggak ngerti apa itu Sunda Kelapa, kita harus ceritakan konteks kekinian kita. Itu yang dimaksud dengan struktur dalam skriptur atau dalam kitab suci yang sudah ditulis ya, seperti itu. Selanjutnya, nah sekarang kita menemukan juga ya, di dalam teks itu ada kata 4 di dalam teks Kejadian 2 hingga ayat 11 itu numerologi 4 itu muncul. Nah, ini penanda yang kerap diabaikan. Padahal numerologi itu kan penting seperti yang saya sampaikan. Jadi seperti tadi yang disampaikan oleh Umberto Eco, tanda itu ingin mengkomunikasikan sesuatu kepada kita. Misalnya kalau kita lihat lampion gitu kan, merah-merah menyala di suatu pecinan, kok semuanya ini lampionnya lagi nyala. Kita langsung tahu, oh itu artinya kita sedang mau ngerayain Imlek. Nah, itu sedang mengkomunikasikan kepada kita. Nah, sebetulnya begitu juga dengan munculnya nomor-nomor angka-angka di dalam teks-teks scripture. Dia itu harus konsisten.
4 itu untuk apa, 7 untuk apa, 12 untuk apa, 14 untuk apa, 24 untuk apa. Seterusnya seperti itu. Ternyata seperti itu. Kita lihat contoh-contoh ya di dalam teks kearifan Sinai yang ada 4. Ada 4 kitab, Taurat, Zabur, Injil, dan Al-Quran. Nah, ada 4 malaikat Archaik atau Archangel, Jibril, Mikail, Rafael, Uriel. Nanti baru muncul malaikat-malaikat yang lain ya kan. Ini Archaik gitu kan. Kemudian ada 4 resi atau 4 mursyid gaib yang turun kembali, Enoh, Elia, Yesus, Al-Mahdi. Ada 4 ahlul bait. Ada 4 adidaya. Ini yang akan kita bahas habis ini. Babilonia, Persia, Yunani, dan Romawi. Ada 4 makhluk yang muncul di dalam Yeskiel dan kemudian muncul di dalam Daniel dan juga muncul di dalam kitab Wahyu. Wajah manusia, lembu, seekor singa, dan seekor elang. Ada 4 gelar yang kita akan sering ketemu nih di dalam kearifan Sinai. Pokoknya yang diurapi, the anointed one, yang ditahbiskan atau diurapi. Yang sadik, kan banyak tuh sadik, kita udah cerita kemarin ya, sesi yang lalu. Yang dikasihi ini identik juga dengan yang dihasrati, yang didambakan. Nah, yang terakhir yang dinanti-nantikan. Ini ada terus. Dari mulai zamannya Elia, Yesus, Muhammad muncul lagi. Ada tetragrammaton, Yahweh atau Yahuwahu. Ya kan? Kenapa 4? Kenapa kok bukan 3 misalnya? Kenapa Yahuwa, kenapa enggak Yahuwa aja gitu kan? Nah, itu kan pasti ada satu pertanyaan bagi kita. Kenapa 4? Kemudian ada, kalau di Yudaisme ada 4 matriark ya, Sarah, Ribka, dan Leah, dan Rahel. Ceritanya Islam gak mau kalah. Dia bilang ada 4 perempuan penghulu surga. Ada Asia, Maria, Khadijah, dan Fatimah. Ya, kalau orang Yahudi mungkin tahu ada 4 spesies untuk itu Sukkot. Ya, ada 4 cawan, 4 pertanyaan, 4 anak dalam tradisi Paskah Yahudi ya. Kemudian ada 4 pengrajin dalam apokaliptiknya di Zakaria. Di kitab Zakaria ada cerita tentang 4 pengrajin. Dia nyebutnya pengrajin. Apa pengrajin itu di situ kalau nggak salah ada, atau nama lainnya adalah pandai besi mungkin ya. Sebetulnya ada tokoh. Nah, model yang sama dengan 4 pengrajin muncul juga kemudian 4 penunggang kuda dalam kitab Wahyu. Ini contoh-contoh aja. Mungkin masih banyak lagi yang belum saya cover di sini. Tapi intinya 4 ini selalu menjadi satu bentuk yang penanda yang sama untuk mengkomunikasikan sesuatu kepada kita. Kita lanjut selanjutnya. Nah, sekarang kita membahas mengenai 4 adidaya. Jadi kita sudah lihat 4 adidaya itu apa aja. Babilonia, Persia, Yunani, dan Romawi. Tadi kita sudah sedikit mempelajari tentang bagaimana kearifan Sinai mentransmisikan historiografi. Kita sudah belajar ya apa itu historiografi dalam Alkitab dan Al-Quran. Nah, apa yang jarang dibahas dalam studi-studi itu adalah keberlanjutan tradisi dalam suatu frekuensi yang sama pada ruang-ruang yang sama pula. Eden tentu saja adalah suatu tempat purbakala mungkin sebelum 12.500 tahun yang lalu. Sebelum, berarti nggak bisa tahu kapan. Itu masih zaman es. Ya. Pada masa itu mereka masih hidup mengutip dan berburu. Dan mitologi, kalau kita memahaminya dalam konsep historisisme itu kemarin pada suatu ruang dan waktu, bukan sesuatu yang anakronistik dan random. Anakronistik itu kan tahu ya maksudnya. Anakronistik misalnya menceritakan bahwa Yesus hidup pada zaman Romawi, itu anakronistik. Atau Yesus hidup pada zaman Ibrahim, itu juga anakronistik. Yesus ya hidup pada zaman awal Romawi itu, abad pertama Masehi. Nah, maka kita dapat pastikan bahwa Eden adalah rekaman memori
mengenai asal-usul para penutur bahasa-bahasa Semit yang menjadi titik keberangkatan mereka dari masyarakat pemutih pemburu kepada masyarakat yang berbudidaya. Nah, ketika mereka para leluhur udah ada di Yerusalem, udah ada di Israel, mereka sudah menyadari bahwa frekuensi mereka telah menjangkau berbagai belahan dunia. Tahu seperti siaran gelombang radio pendek AM itu kan, ingat kalau zamannya dulu masih kopi ya di kopi apa, kemudian ya break gitu kan, zaman yang masih mengalami zaman itu mungkin ya. Nah, walaupun kita siarannya udah sampai di luar negeri ya, tapi ruang lingkup siaran kita itu masih ada di 4 hulu sungai yang tadi yang diceritakan di awal, yang para penduduknya masih bertutur dalam bahasa-bahasa serumpun. Oke. Para ahli linguistik sudah mencari tahu gimana cara kita tahu itu bahasa serumpun. Semuanya itu ternyata ada hubungan dengan bagaimana kita menyintas. Kita pertama-tama dilihat nama anggota keluarga, ibu, bapak, simbol-simbol angka. Cari di mana-mana di seluruh bahasa Austronesia, kata 1 sampai 10 itu mirip. Kemudian hewan-hewan dan tanaman yang biasa kita makan. Kalau di Austronesia, ayam, manuk itu ada di mana-mana, asu itu sama mungkin dulu kita makan asu kali. Terus alat untuk menyintas seperti cangkul, roda, jarum itu mirip semua. Kemudian anggota tubuh untuk menyintas. Nih yang lucu di mata dan payudara. Kenapa? Karena dulu kan otomatis kita langsung menyusu kepada ibu kita. Maka kata yang itu pasti mirip-mirip di mana-mana. Serumpun itu pasti sama. Habis itu kita mulai banyak berubah bahasanya. Mulai dari apa istilahnya tata bahasanya, kemudian feminin maskulinnya dan lain sebagainya. Kita terus itu artinya apa? Kita beradaptasi dan bermitigasi dalam rangka menyimpan atau menghilangkan kosakata yang kita warisi. Kalau nggak perlu ya kita buang. Kalau kita merasa yang itu harus diganti gitu kan. Jadi itu merupakan ya, katakanlah bahasa itu adalah saran untuk menyintas. Kemudian nama, seperti kita di kelasnya kemarin mengenai Ezer Kenokjov itu, nama itu adalah ilmu pengetahuan untuk mengidentifikasi, untuk membedakan. Kan? Nah, nama-nama 4 sungai yang bisa kita simpulkan sebagai sungai-sungai atau perairan-perairan itu berada di wilayah Irak, Turki, Levan itu Suriah, Libanon, ya itu ya, kemudian Siprus ya mungkin ya, kemudian Arabia dan Ethiopia. Nah, kita menemukan 4 adidaya di kawasan-kawasan ini merupakan 3 kekuatan yang datang dari luar kepemilikan budaya, yaitu siapa? Bangsa-bangsa Indo-Eropa. Keberadaan situs Göbekli Tepe di Turki, Anatolia, ini namanya Anatolia, itu menunjukkan ya, nenek moyang yang ada di situ itu sudah biasa berjalan sangat jauh selama mereka hidup sebagai pemburu dan pengutip. Jadi di Göbekli Tepe itu tidak ada tempat tinggal, tak hanya tempat untuk ritus, katakanlah seperti itu. Dan ada tulang-tulang makanan, tapi tidak ada agrikultur di situ ya. Jadi dikatakan mungkin makanannya dibawa ke sana gitu kan. Dengan kata lain, mereka yang menceritakan mitologi ini bertemu dengan orang-orang yang datang dari kearifan India. Dan tentu saja orang-orang dari kearifan Afrika yang dia punya puncaknya, katakan ada puncak gitu kan, walaupun mungkin ada orang yang tidak setuju dengan kata puncak peradaban gitu kan. Datangnya dari masa peradaban Mesir. Kita dapat membayangkan bahwa mereka adalah keturunan Eurasia
yang berasal dari Afrika yang merupakan Urheimat. Urheimat itu apa? Penutur awal. Urheimat adalah penutur awal. Semit. Semit itu namanya ya. Yang memiliki pandangan dunia dan etos tertentu karena habitatnya ya. Pandangan dunia dan etos tertentu itu kan habitatnya itu. Sampai berkawin-mawin dengan orang yang bertutur Indo-Eropa. Urheimat Indo-Eropa. Jadi ada dua teori terkenal. Indo-Eropa itu awalnya kalau nggak dari Rusia, dari Anatolia. Tapi sekarang yang paling dianggap mendekati kebenaran itu katanya asal-muasal Indo-Eropa itu dari Anatolia atau Turki. Kan? Jadi bahasa Inggris, bahasa Jerman, bahasa Prancis itu dari Turki aslinya gitu kan. Yang saya sendiri lebih setuju pada itu. Jadi dua Urheimat ini ya, dua penutur awal ini Semit dan Indo-Eropa ini mereka itu yang pertama kali memenuhi induk peradaban bulan sabit subuh, Netofia dan sekitarnya. Sampai kemudian nanti Urheimat dari Turki, Mongolia datang ke wilayah itu. Pada zaman sebelumnya mungkin sudah ada tapi kemudian baru berkuasa pada zaman Ottoman. Next mungkin selanjutnya. Nah, ini kita sudah sampai di bagian yang hampir mendekati akhir. Jadi kita lihat di dalam Arifan Sinai hubungannya apa nanti dengan 4 sungai dengan 4 adidaya. Kita akan susun ini secara kronologis. Lanskap kita akan ketemu lanskap kearifan Sinai. Pertama, Adam dan Hawa itu generasi yang hidup pada masa transisi tadi kan. Kemudian Cain dan Abel hidup pada masa pertumbuhan kerajinan logam dan pelembagaan ritus-ritus. Sheets, Nabi Sheets itu permulaan tradisi, kalau di India namanya Sampradaya dan Parampara. Mungkin kalau di Arab mungkin istilahnya tradisi menyampaikan sanad dan ijazah ya kan di dalam satu silsilah. Kemudian Lameh yang dari keturunan Kain, ingat ya pelajaran kemarin, itu generasi muncul mula-mula masyarakat kota atau urban. Enoch dan Seth itu mula-mula muncul masyarakat kerajaan. Nuh itu sebetulnya menjelang kemerosotan Sumeria. Dia di ceritanya kemarin itu Mbak Wahyuni bagus sekali bertanya kepada kita ya. Memang terjadi suatu perubahan iklim yang besar sehingga menimbulkan salah satu penyebab hancurnya Sumeria. Nah, itu diceritakan di dalam cerita Nabi Nuh. Dan kemudian Ibrahim, ini ketika muncul Babilonia tua, dia tuh muncul bersama-sama dengan adidayanya nggak besar ya, kecil ya sebetulnya. Mesir itu masih kecil ketika Ibrahim, itu belum begitu besar. Het, kalau pernah dengar kata Het atau Het di Anatolia, dan Minoa. Minoa itu di kepulauan Mediterania. Nah, next. Nah, kita ingat kemarin, pelajaran kemarin, cerita tentang Eber, nenek moyang Ibrahim, itu adalah nenek moyang bahasa Ibrani. Jadi, Ibrani ini kan pecahan dari Semit. Ini juga ingin menceritakan ya, kalau bisa membaca buku Al-Furqan, dapat diduga bahwa bahasa Ibrani itu munculnya justru di Arabia. Entah itu di selatan atau entah itu di North East itu kayak Yordania itulah ya. Kemudian berhijrah ke Mesopotamia, kemudian ke Levant dan Mediterania. Mediterania tuh tahu ya, lautan yang luas sekali sampai ke Italia dan Spanyol itu ya. Yang di situ sangat maju perdagangannya. Sampai kembali ke Arabia. Nah, kalau lihat itu kan seperti dia berkembang, makanya kenapa dari bahasa Ibrani, Taurat, Zabur, Injil sebetulnya Aram ya kan. Kemudian kembali lagi ke Al-Quran, bahasanya Arab modern. Kita lihat Ishak dan Ismail adalah generasi adanya perubahan matriloka dan milenial ke patriarka dan patrilineal.
Ini sebetulnya masyarakat awal ini nggak langsung patriarkat, nggak. Ceritanya ada di Ribka kalau nanti kita mau bahas ini. Kemudian Yusuf itu generasi ketika orang-orang Semit menguasai Mesir, Hebrew atau apa istilahnya, Hibiru, gitu ya. Itu dinasti ketiga, dinasti keberapa saya lupa. Ada tuh dinasti yang khusus, itu dinasti asing yang ada di Mesir, dinasti Firaun asing. Kemudian Musa itu ada contoh ketika adidaya yang tadi kita itu udah pada gede semua, udah mulai bikin undang-undang. Nah, undang-undang itu menciptakan juga kelas sosial. Mulai ada orang kaya dengan orang miskin dibedain. Budak dengan orang merdeka, paria dengan orang merdeka misalnya, gitu kan? Kemudian Yosua dan hakim-hakim adalah generasi ketika gabungan orang Kanaan, ya Kanaan di situ sudah ada dulu, tapi entah bagaimana bergabung dengan orang-orang laut menjadi semakin kuat. Orang-orang laut itu orang-orang laut itu tadinya mereka adalah pengawal-pengawal di Mesir, ya kayak apa sih? Kalau zaman sekarang mungkin perusahaan pengawal keamanan gitu ya, terus dia juga sebagian dari mereka juga adalah pedagang-pedagang yang sukses, sehingga mereka menjadi semakin kuat karena kekuatan ekonomi mereka. Nah, kita lihat ini evolusinya ya. Nah, pada masa itu kemudian generasi Daud adalah generasi merkantilisme, generasi dagang di darat dan lautan yang semakin intensif. Next. Ya, kemudian kita lihat Elia itu lihat di situ adalah zaman ketika kekuatan ekonomi Semit itu bersatu. Bukan adidaya, tapi mereka itu bersatu, berkonfederasi atau berfederasi antara orang Kanaan. Kita tahu Kanaan itu Phoenisia itu yang membuat tulisan berkembang sampai sekarang. Kita pakai bahasa tulisan ini sekarang itu tulisan dari Phoenisia. Bahkan konon tulisan seperti Sanskrit itu juga sebetulnya tulisan Phoenisia. Ada yang menolak itu, tapi sebagian besar setuju bahwa tulisan Sanskrit pun itu adalah perubahan evolusi dari Phoenisia. Kemudian Yeremia itu pada masa munculnya kembali Babylon yang tadi, tapi ini dia sangat powerful, ya kan? Sampai dia katakanlah diceritakan dia sangat kejam, menjajah bangsa Israel gitu kan. Ya nggak? Nah, ini akan mengingatkan kita pada kasus zaman dulu tuh. Ibrahim itu juga lari gitu kan dari Babilonia tua. Ibrahim itu lari dari situ gitu kan. Kemudian Daniel itu munculnya generasi kegemilangan Persia di wilayah itu. Jadi ini orang asing, orang Indo-Eropa. Ini pertama kalinya orang Indo-Eropa berhasil menguasai wilayah itu di 4 sungai itu. Setelah itu digantikan oleh Yunani. Yunani itu Indo-Eropa juga. Yunani wilayah Anatolia sebetulnya. Tidak jauh dari Anatolia. Kemudian Romawi. Yesus itu muncul pada awal generasi Romawi. Dan Muhammad dan Ali munculnya itu di tengah-tengah Romawi sedang jaya-jayanya baru ngalahin Persia. Muhammad dan Ali dan Khulafaur Rasyidin. Kemudian Buruk Al-Furqan menafsirkan Umayyah adalah kebangkitan Neo-Babilonia. Kenapa? Karena pusatnya di Damaskus. Kan? Dan bahasa yang digunakan itu bukan bahasa Latin atau bukan bahasa Indo-Eropa, kan? Bahasa Semit. Kemudian Abbasiyah dianggap sebagai kebangkitan Neo-Persia karena kita tahu pusat-pusatnya ada di wilayah Persia. Dan tipikalnya adalah seperti tipikal orang Persia dalam hal menguasai dan membuat imperium. Selanjutnya Ottoman ini menarik. Itu merupakan kebangkitan dari Neo-Yunani yang sebetulnya dikuasai oleh orang-orang hasil peranakan dari orang-orang Oghuz
atau Turk-Mongol, yang otomatis bahasanya bukan rumpun Indo-Eropa, dia satu rumpun sebetulnya dengan orang-orang Korea, dengan orang-orang Jepang itu bahasanya, ya kan? Dia kawin-kawin dengan orang-orang yang sudah lebih dulu ada di situ, yaitu orang-orang Semit dan Indo-Eropa. Nah, keadaan kita sekarang, zaman kita sekarang disebut sebagai, oleh Burjuk Al-Hukon disebut sebagai zaman Neo-Romawi. Karena Ottoman sudah berakhir pada tahun 1924. Next. Ada catatan menarik. Kebanyakan dari kita juga, tadi saya sudah bilang, selain anakronistik juga random, jadi suka menafsirkan itu jauh banget dari wilayah yang ada diceritakan dari mitologi. Nah, ini saya memberikan beberapa catatan yang mungkin kita bisa diskusikan di sekarang atau nanti-nanti. Gog-Magog itu sebetulnya ada di Anatolia. Dan itu sebetulnya ada nama kabilah, ya kan? Diceritakan itu adalah nama anak atau keturunan Yafet. Kemudian kita tahu ada ledakan Santorini yang menghancurkan kepulauan Minoa. Tadi ingat ya, peradaban Minoa. Peradaban Minoa ini yang mengekspor tembikar merah sampai ke Perancis. Ya. Jadi asal-muasal yang tembikar-tembikar yang indah-indah itu dari Minoa katanya, gitu kan. Ini meledak, suatu erupsi besar di sana terjadi sehingga muncullah wabah yang merongrong kehidupan di Mesir ketika ada adidaya itu sedang kuat-kuatnya dengan peraturan-peraturan mereka yang tidak manusiawi. Muncullah dari situ kisah Musa, mitologi Musa, anggaplah itu mitologi mungkin ya. Di dalam masalah kekinian sekarang kita melihat salah satu waduk terbesar di dunia ada di Turki yang melintasi Tigris dan Efrat, dan salah satunya menyebabkan masalah pertanian dan krisis pengungsi karena udah nggak bisa nandur lagi di situ, mereka harus mengungsi. Dan bahkan mungkin itu penyebab perang juga gitu, mungkin akan menyebabkan perang dengan Suriah atau Libanon, saya nggak tahu. Tapi itu kejadian kita saat ini. Nah, yang menarik, terusan Suez dan pipa minyak terpanjang di dunia itu ada di kawasan saat ini yang selalu ribut, ya kan? Kita kan selalu ribut masalah terusan Suez, pipa minyak, perang gitu kan. Dan yang terakhir saya tulis itu, ada berapa banyak sih penutur bahasa Semit sampai begitu kayaknya ya memang masih kalah dengan bahasa Cina sih. Bahasa Cina itu sesuai dengan jumlah orang Cina lah, ditambah orang Cina yang di luar Cina gitu kan, tapi itu tetap banyak, ada sekitar 300 hingga 350 juta, ya kan, yang sebagian besar adalah orang yang berbahasa Arab, walaupun mungkin dia bukan orang Arab gitu ya mungkin. Nah, seperti itu. Jadi kesimpulan saya sebelum kita ke diskusi adalah bahwa kita mencermati dengan hati-hati toponim yang ada di sini. Hawila dulunya ada tempat emas, Kristoporas, dan pohon-pohon yang mungkin dianggap sangat bermanfaat, dan kemudian mutiara gitu kan. Sekarang yang ada apa di sana? Kita lihat ada minyak, ya kan? Kita lihat krisis yang terus-menerus terjadi di Yaman, dan sampai ke ujung-ujung Tigris dan Efrat. Dan kita juga bisa melihat bahwa perkembangan masyarakat Sinai, kearifan Sinai yang menuturkan mitologi ini, tidak dapat dilepaskan dari perkembangan merkantilis karena adanya agrikultur dan kerajinan logam, serta hasratnya kepada emas, rempah-rempah, dan batu-batu berharga. Kita tahu orang-orang dari Arabia ini yang pergi mengambil rempah-rempah kita. Dia yang mengambil kapur barus kita, dia jual ke Eropa. Jadi, di samping itu, Yudaisme tidak hanya lahir dan berkembang di Levan dan Mediterania, tapi juga di Himyar, Yaman, dan Aksum, Ethiopia. Dan tentu saja di Mesir dan Anatolia.
yang selalu berganti-ganti penguasa. Nah, Mesir pernah dijajah oleh Yunani, ingat ya? Zaman Yesus bin Sirah, tadi kan saya cerita Yesus ini bukan Yesus Kristus ya, Yesus bin Sirah itu zaman Yunani menguasai Mesir. Jadi kalau kita ingin memahami masalah kekinian dan kedisinian dalam konteks geopolitik Timur Tengah, kita tidak bisa melepaskannya dari warisan peta perdagangan purba, ya kan? Yang dia itu bisa seperti itu karena konteks habitatnya, dia harus menyintas, dia harus cari logam, dia harus cari rempah-rempah gitu kan. Untuk kemudian berkuasa dan menaklukkan. Sehingga kita melihat ada model 4 adidaya itu. Mungkin itu dulu dari saya. Terima kasih. Baik, terima kasih Mbak Gayatri. Selanjutnya, silakan teman-teman sekalian apabila ada yang ingin ditanyakan, bisa acungkan tangan, raise hand, atau langsung saja dibuka mikrofonnya. Mbak Wahyuni, silakan Mbak. Ya, saya terima kasih Andri. Mbak Gayatri, saya mau tanya tentang Taman Eden itu. Sejauh ini orang percaya Taman Eden itu kayak di dimensi lain gitu ya. Maksudnya seperti bukan di dunia. Tapi kan kalau dari penjabaran tadi dia memang ada di bumi ini gitu ya. Nah, itu berdasarkan apa Mbak Gayatri bahwa Taman Eden itu memang ada di bumi gitu. Ya, terima kasih. Jadi kalau yang saya baca, Buluk Al-Furqan itu atau The Beloved and I itu tidak seperti model kitab yang lain yang membahas terlalu teologis buluk ya. Dia berusaha membumi gitu. Dia betul-betul ingin melihat dari mana sih mitologi ini muncul, ya kan? Karena itu, dan apalagi karena mungkin latar belakang Syekh Ali sendiri atau Thomas McElwain sendiri adalah seorang antropolog, sehingga dia lebih melihat itu bahwa karena kalau di antropologi sepertinya mereka belajar mengklasifikasi mitologi. Oke. Beliau sebetulnya lebih ahli dalam mitologi Indian Amerika. Jadi kalau saya ngobrol sama beliau lebih paham mitologi Indian Amerika. Kalau mitologi Indian Amerika itu punya ciri-cirinya sendiri, tempat-tempat lokus-lokus sakralnya sendiri. Nah, sama seperti dengan mitologi India. Mitologi tempat sakralnya adalah Sungai Gangga dan Gunung Himalaya. Nah, kemudian dari situ bisa memahami konteks-konteks mitologinya, termasuk dalam menafsirkan. Nah, begitu juga cara seperti itu diaplikasikan ke dalam mitologi Taurat itu. Untuk melihat Eden it's not dimensi lain, bukan alam lain, tetapi adalah alam yang betul-betul di bumi ini. Bukan? Terus dengan juga melihat toh namanya ada Tigris, ada Efrat gitu kan. Sudah Hawila. Hawila itu nama yang muncul terus ada berapa kali di dalam Alkitab kan. Kemudian tadi ada seperti benda-benda gitu kan. Benda-benda itulah yang dikaji gitu kan. Jadi kemudian juga tadi saya kan cerita tadi mengenai Kush. Dia konsisten untuk memberitahu kepada generasi penerus bahwa Gihon itu ada di mana gitu kan. Dia dicerita Gihon negerinya orang-orang Kush. Sama kalau kita mau nyeritain ke anak kita, Sunda Kelapa itu di mana, Ma? Nanti kita mungkin nggak tahu gitu kan, karena dia udah hidup di zaman itu gitu kan. Taunya mungkin Masjid Sunda Kelapa yang ada di Menteng gitu kan mungkin. Oh enggak, Sunda Kelapa itu sebetulnya wilayah Jakarta, wilayahnya orang Betawi sekarang. Mungkin pada zamannya Sultan Agung belum ada yang disebut dengan orang Betawi, tapi supaya kita menceritakan kepada anak kita, biar anak kita tahu di mana lokasinya, disebutlah di situ sebagai negerinya orang Hawila atau negerinya orang Kush. Seperti itu. Gitu, Mbak. Ya. Bagaimana, Mbak?
Ya, ya. Oh ya. Mengenai bahasa, tadi disebutkan bahasa Ibrani ya, yang awal seperti kayak induknya. Nah, bagaimana dengan seperti bahasa Aramaik itu, Mbak Gayatri, dia perkembangan dari mana? Jadi Semit itu ada Proto-Semit, kemudian dia pecah. Saya tidak begitu hafal ya Mbak, cuman Aramaik itu dari Ibrani. Berkembangnya dari Ibrani dulu. Ibrani sebelumnya ada, tapi seperti misalnya temennya Ibrani itu ya yang sejaman gitu mungkin adalah bahasa Sumer, kemudian Akadia, kemudian Asyur. Ya, itu yang sejaman. Nah, nanti turun-turunnya ada Aramaik dan seterusnya. Kemudian Arab modern. Tetapi bisa dikatakan kenapa kalau kita lihat leksikon itu kalau benar-benar sering teliti yang lihat Ibrani itu kok kadang-kadang lebih dekat dengan bahasa Arab modern, karena mungkin anggaplah gini contohnya, menurut teori bahasa Jawa itu asal muasal dari bahasa Sunda, ya kan? Terus kemudian kalau kita lihat jauh kan kayaknya bahasa Jawa dengan bahasa Sunda gitu, terus tiba-tiba bahasa Sunda itu yang di Ngapak itu kita lihat kok banyak yang mirip ya dengan bahasa Sunda. Itu bahasa Madura yang sudah jauh kok lebih dekat lagi dengan bahasa Sunda. Nah, mungkin seperti itu juga karena harus migrasi yang bolak-balik itu, sehingga kadang itu menimbulkan bisa balik ke lebih dekat ke protonya, hemat asalnya seperti itu. Gitu Mbak. Terima kasih. Ya, sama-sama Mbak Wahyuni. Silakan yang lain, kalau ada pertanyaan bisa disampaikan. Kita ada 13 partisipan. Mbak Verita mungkin baru gabung ya? Mbak Tati mungkin. Mbak Tati. Biasanya Mas Rahmat nih, Mas Rahmat biasanya suka nanya. Iya, soal Itu Mbak Wahyuni tuh angkat tangan tuh. Mbak Wahyuni ya udah. Udah tadi Mbak Wahyuni. Sudah tadi. Ayo, Mas Rahmat. Iya, yang soal bahasa itu yang saya juga baru tahu bahwa ternyata bahasa Sunda itu lebih tua daripada bahasa Jawa, atau ya. karena selama ini ada semacam mitos bahkan yang diyakini oleh banyak orang-orang Jawa Barat sendiri. Ya, ini out of topic ya. Nggak apa-apa. bahwa orang Jawa itu lebih tua daripada Sunda kan gitu. Makanya kalau berpasangan bagusan cowoknya yang Jawa karena biar lebih tua gitu. ternyata secara historis tidak seperti itu ya, tidak. Dan ternyata kebahasaan ini memang bisa menjelaskan fakta-fakta sejarah secara kronologis gitu. Seperti bahasa Portugal sama bahasa Spanyol sama bahasa Itali itu kan mirip-mirip dan mereka berasal dari bahasa Latin. Mungkin kita kalau ngelihat orang bule, kalau ngelihat orang berbahasa Sunda sama berbahasa Jawa, mereka pikir mereka orang ini berbahasa yang sama gitu kan kedengarannya. Sama seperti kita kalau ngelihat orang Spanyol berbahasa Spanyol sama orang berbahasa Portugis kan mirip-mirip gitu ya. Betul. Jadi tapi kalau bahasa yang dulu yang digunakan oleh Nabi Muhammad itu, kalau menurut keyakinan
hasil pengamatan Mbak Gayatri itu lebih ke Aramaik yang digunakan Yesus atau apakah sudah, karena kan katanya Arabisasi Quran itu di zaman Abdul Malik dan itu sekitar berapa abad itu setelah Nabi. Berarti kan sudah perubahannya juga sudah cukup signifikan kalau dari yang Aramaik gitu, yang atau bagaimana menurut Mbak Gayatri bahasa di saat menurut saya itu Aram Suryani ya, enggak persis seperti zaman Yesus juga enggak, sudah berkembang juga, sudah namanya sudah 6 abad ya, nggak mungkin sama persis ya. Tapi tetap itu masih disebut sebagai Aram Suryani, dan dia sudah menciptakan aksara sendiri sebetulnya. Kemudian memang itu adalah bahasa satu dialek karena itu pedagang, jadi kan dia pasti akan menggunakan lingua franca. Dia nggak mungkin, pikirin aja kenapa kita bukan pakai bahasa Jawa di Nusantara, kenapa kita pakai bahasa Melayu? Karena itu lingua franca orang-orang pedagang, ya kan? Walaupun orang Jawa juga pedagang, tapi yang menguasai laut ada orang-orang Melayu, orang-orang Bugis. Orang Jawa lebih di pesisir atau di kotanya, bukan yang terjun langsung. Jadi orang Jawa itu hanya kayak mengontrol, mengendalikan, tapi yang bergerak langsung adalah orang Melayu, sehingga bahasa Melayu menjadi lebih berkembang. Di samping itu bahasa Melayu juga lebih mungkin karena lebih egaliter ya, sehingga itulah yang menjadi lingua franca di Nusantara. Begitu juga dengan zaman Rasulullah. Kita pikirkan itu adalah orang-orang pedagang, maka pasti yang dipakai adalah bahasa dagang, kan? Kemudian yang dipilih menjadi bahasa resmi pasti adalah bahasa lingua franca yang dianggap memberi keuntungan atau profit secara ekonomi. Karena dipilihlah dialek yang khusus Arab yang itu kemudian dikasih nama Arab untuk mengidentifikasi diri. Kita bukan orang Aram, kita bukan orang Suryani, kita bukan orang Nabatea, kita ada satu kekuatan baru, Arab. Oh begitu. Saya pikir itu ada identifikasi. Iya. Kata Nabatea sendiri itu kan mirip dengan kata nabati ya, yang artinya tumbuh-tumbuhan itu ya. Dan juga enggak, bukan hanya atau, itu, tapi lebih kepada nabayot. Oh nabayot, yang oke. Yes, saya pernah baca salah satu hadis atau keterangan dari orang Syiah yang tentang keturunan nenek moyang mereka yang Nabatea itu, yang Nabayot itu ya. Oke. Dan Abdul Malik itu baru 200 tahun setelah Nabi ya, 300 tahun. Enggak, Abdul Malik itu 685 Masehi sampai 705 Masehi, berarti ya 60 tahun lah setelah Nabi. Oh iya, berarti cukup dekat ya. Ya, berarti masih dekat, tapi tetap dia memilih dialek yang lingua franca ya. Kayak kita aja, kita kan nggak bisa, kita waktu nenek moyang founding fathers and mothers kita memilih bahasa, itu pilihnya bahasa Melayu kan. Terus kita nyebutnya nggak bahasa Melayu, kita berantem dulu kan. Tak berani bilang nggak mau kita, pokoknya kita pakai bahasa Indonesia. Kata si Yamin, nggak ada itu bahasa Indonesia, ada itu bahasa Melayu. Mereka berantem berdua. Akhirnya tetap ditetapkan pada Kongres 1928 bahasa Indonesia, bukan bahasa Melayu. Yamin kalah. Sama persis mungkin seperti itu jadinya ketika dialek yang dipilih adalah dialek itu menjadi bahasa Arab sebutannya. Iya. Karena konotasinya itu kalau bahasa Arab itu sekarang ini oleh orang-orang yang ya Islamofobia juga ya. Bahasa Arab itu kan dianggap merepresentasikan violence, kejaman gitu. Jadi bahkan termasuk budaya yang dianggap sebagai Arab itu dianggap sebagai
merepresentasikan violence, ketertutupan, jumud, kekejaman dan sebagainya. Sehingga seolah-olah berbeda jauh dari induknya yang Hebrew dan apa. Jadi seolah-olah bisa seperti itu asosiasinya itu. Orang berasosiasi bahwa budaya Arab, budaya kaitannya dengan wanita nggak dihormatin, wanita dikurung, dibungkus dan sebagainya. Dan itu kemudian berasosiasi ke bahasa dan budaya sampai muncul istilah kadrun kan gitu, kadal gurun kan gitu. Itu berkaitan dengan bahasa Arab juga kan, bahasa Ya, kalau menurut Philip Hitti ini seorang pakar Timur Tengah ya, linguistik, dia justru yang berpendapat bahwa bahasa yang mula-mula banget, yang lebih tua itu bahasa dari Arab, Ibrani itu mungkin dari Arab. Mungkin dia juga karena berpendapat itu melihat Eber itu tadi, Eber itu adanya di wilayah seputar yang sekarang namanya Arab. Teluk Persia sebenarnya Arabia lah ya, yang mulai dari wilayah Yordania sampai ke Yaman, itu kan wilayahnya yang seluas itu. Nah, kemudian orang-orang ini yang dari selatan Arabia ini dia pergi ke Mesopotamia, Irak. Muncullah bahasa Neo-Mesopotamia, Neo-Asuria. Kemudian dia balik lagi ke Arab. Nah, itulah baru muncul bahasa Arab. Yang kemudian orang-orang yang masih ada di Mesopotamia itu mengembangkan bahasa Aram, Surani gitu kan. Ketika mereka berkumpul lagi bareng, maka jadilah bahasa Arab modern ini gitu. Jadi itu seperti aku ceritain, dari Jawa Barat, dia pergi ke tengah, tapi yang di Napak mirip-mirip sebetulnya. Begitu dia balik terus pergi lagi ke Madura, kan banyak sebetulnya kosakata Madura itu lebih dekat dengan bahasa Sunda. Padahal secara geografis Madura itu kan lebih dekat ke Jawa Timur gitu kan. Ya, gitu. Terus bahasa Bali itu kan dekat banget dengan bahasa Jawa, karena Bali adalah orang yang hijrah dari Jawa kebanyakan pada umumnya seperti itu. Jadi itu juga rumit ya, bahasa itu rumit, tapi nggak tahu gimana orang ahli bahasa tuh bisa memberi hipotesis seperti itu, apalagi sekarang dengan dipermudah menggunakan teknologi data statistik itu kan. Jadi bahkan kita bisa tahu gitu loh, kira-kira nenek moyang kita tuh pertama kali pakai muncul kata mama, bapak, mata itu apa, itu bisa ketahuan dari simulasi teknologi statistik itu. Dengan mengumpulkan begitu banyak kosakata, ketahuan yang sama, karena sama semua, disimpulkanlah bahwa asal kata itu adalah ini gitu. Misalnya kita dulu nyebut mata itu ini, misalnya kita nyebut jarum tuh ini, bisa dari data statistik itu, teknologi statistik itu. Seperti itu. Lucu ya. Ya, menarik. Kalau Mbak Gayatri nyebut ini sains apa ini, kan ditentang bahwa yang kayak gini bukan sains, tapi ini sains sosial ya. Ya, ini sains budaya. Sains budaya, iya. Roda kan itu di Indonesia roda ya. Roda itu dari rata di India. Di bahasanya Arab semit itu rehab. Mirip-mirip kerang. Kita nggak tahu kenapa kok ada R-nya gitu kan. Nah, ada R-nya. Gitu, raranya gitu. Ada apa dengan rara ini, nenek moyang kita ngelihat pas bikin roda gitu kan. Itu yang itu juga dilihat loh, roda itu dilihat dari itu yang menyebabkan perpecahan bahasa-bahasa Indo-Eropa itu sejak penemuan roda. Jadi dia ngeliat roda di mana-mana itu segini, nanti pisahnya di sini, berarti karena ini pisah gitu. Seperti itu bahasa itu. Iya. Makasih Mbak Gayatri. Mbak, kalau Buyruk Al-Furqan sendiri ada perspektif nggak tentang bagaimana asal mula bahasa terjadi gitu? Apakah Tuhan mengajarkan kepada Nabi Adam nama-nama atau gimana itu tafsirnya itu? Apakah ada perspektif tentang itu, Mbak? Menara Babel ya? Apa ya?
Oh, itu kan belum ya, Menara Babel nanti intinya. Pembahasan Menara Babel. Tapi kita udah ngebahas kemarin yang basar itu, ingat nggak? Basar itu ada jasad, badan. Ingat nggak yang cerita yang kemarin? Bahwa dalam ritus kita ada manusia yang melakukan ritus itu, kemudian dia mendapat wangsit, kemudian setelah dapat wangsit dibungkam dan dipilihlah seorang pemimpin, ingat kan? Jasad itu ditutup, yang sudah didedahkan itu kan terdedah. Bahasa Indonesia terdedah itu apa sih? Terpapar oleh wahyu, terpapar oleh inspirasi. Nah, kemudian terpapar oleh inspirasi, kemudian setelah dapat ditutup dengan disampaikan. Nah, itu analoginya prosesnya seperti itu. Itu badan memperoleh wahyu atau wangsit, kemudian diungkapkan di dalam bentuk bahasa. Oleh karena itu, di dalam cerita Alkitab Keluaran itu kan Musa itu kan ketakutan karena dia disebut sebagai, katakanlah sama Tuhan gitu kan, disebut kamu akan menjadi nabi. Musa ketakutan itu dia. Kemudian Tuhan mengatakan, aku akan menitipkan lidahku ke dalam lidahmu. Sebetulnya cara mengungkapkan ini adalah untuk mengatakan bahwa kenabian itu sebetulnya adalah mengenai kebahasaan juga. Cara kita mengungkapkan suatu hal. Makanya saya di dalam pertanyaan saya untuk nanti acara yang minggu depan itu yang Mitos dan Fakta, saya tanya dulu apa itu arti kenabian. Di situ nanti baru saya akan ngomong. Tapi nggak akan saya sebut di sini. Biar seru gitu kan. Ya. Jadi salah satu fungsi kenabian tuh dalam hal tata bahasaan juga ada, Mbak ya. Ya. Oke, silakan teman-teman yang lain. Masih ada waktu. Mungkin 10 menit lagi ya. Sudah 2,5 jam. Nggak sangka ya. Ini jam-jamnya enak tidur ini. Anteng-anteng semuanya. Lagi dong, Mbak. Apa ya? Yang lisan Arabian itu gimana? Yang di dalam Quran itu. Kenapa? Ada ayat bahwa Allah menyampaikannya ini melalui lisan Arab yang jelas itu. Arabiun. Lisan Arabiun ya, itu berarti karangan dong itu. Itu karangan pujangga-pujangga pasca Nabi itu berarti. Ini kan puisi ya. Kalau saya main ini kan puisi. Jadi ketika diskripturalisasi, kita melihat dua hal, dua perspektif ya. Kalau kita melihatnya murni secara saintifik, ketika diskripturalisasi otomatis dia memilih diksi yang dikenal oleh yang akan membaca skriptura itu, ya kan? Ya kan dia akan mengatakan logat Arabiyin. Oke. Tapi kalau kita menerimanya seperti saya, menerimanya secara transmisi personal dari guru saya, yang dimaksud dengan itu adalah ya sesuai dengan bahasa ketika pujangga itu menyampaikan. Pujangga siapa? Rasulullah, ya kan? Yang menerima wahyu itu beliau gitu kan. Nah, kemudian apakah harus seperti Arab modern sekarang? Ya enggak seperti Arab modern sekarang. Karena yang tetap dimaksud tadi seperti tadi menitipkan lidahku ke dalam lidahmu, yang tadi kasusnya Nabi Musa juga harus menggunakan bahasa yang dipahami oleh masyarakat di mana Nabi itu menyampaikan nubuatnya. Dan biasanya seperti kalau kita lihat Taurat, coba deh lihat Taurat, Zabur, Injil dengan Al-Quran. Apa yang paling dari khas dari 4 kitab suci itu yang istilahnya dia tidak berubah? Kenapa dia bisa dia dihafal?
kan? Taurat itu bisa dihafal. Coba aja pernah nggak kita berusaha menghafal sesuatu yang sifatnya adalah apa ya, kata-kata prosa gitu, dongeng yang prosa, susah pasti. Kalau kita pernah ikut lomba-lomba pidato apa-apa pasti susah itu. Tapi kalau kita disuruh ngapalin puisi, kalau kita disuruh ngapalin lagu, kalau kita disuruh ngapalin pantun, kita ngapalin gurindam, itu lebih mudah. Itu bentuk-bentuk yang ada di dalam Taurat, Zabur, Injil, even Injil dan Al-Quran. Makanya Injil itu lebih sulit dihafal karena umumnya Injil itu bukan dalam bentuk tadi yang gurindam, pepatah, syair, lagu, nggak dalam bentuk seperti itu. Tapi ketika dia sudah mulai dilakukan, orang Kristen jadi mulai tertarik dan mulai ngapalin yang namanya Injil. Maka ada kidung jemaat, maka ada lagu-lagu yang di gereja Katolik itu. Seperti itu. Ya, Gitu. makasih, Mbak. Baik. Masih ada lagi mungkin teman-teman sekalian, silakan. Kayaknya ini ada Julman Hente, ini siapa ini? Yang biasa ikut kelas mitos fakta ya? Sama Iya, kayaknya Mbak. Oh. Baru gabung. Baik, kalau tidak ada mungkin kata penutup, Mbak, closing statement. Closing statement saya adalah ini sebetulnya baru dasar ya kita membahas mengenai toponim. Jadi maksud saya adalah kalau di kelas kita adalah kita melihat tidak dalam dimensi yang teologis, yang anakronistik dan random, supaya kita bisa memahami secara antropologis dan secara historis dan kronologis apa yang dimaksud di dalam teks-teks kearifan Sinai. Jadi kita harus membedakan antara model-model teologis yang biasanya disampaikan oleh imperial atau konsensus kaum terpelajar yang dia punya tujuan untuk gimana supaya kita menganut agama ini, agama Kristen lah, Islam lah, atau apa ya. Tapi kalau kita belajarnya yang dimaksud dengan buku Al-Quran itu enggak untuk itu. Tujuannya ada untuk melihat yang murni. Kita lihat dulu gimana sih nenek moyang kita menyintas. Bagaimana sih nenek moyang kita menghidupi tantangan hidupnya. Bagaimana mereka berpetualang dengan masalah-masalah hidupnya. Kalau kata si Diki Fong itu kan bagaimana agar tetap praktikal. Nah, kalau dulu mungkin ada dengan dongeng, mitologi. Kalau sekarang mungkin nonton film, YouTube, TikTok, ya kan? Nah, itu. Dan ketika sudah di scripture, dijadikan scripture atau diskripturalisasi, pasti ada struktur. Itu sebabnya kita belajar tentang eponim, toponim, dan yang akan datang kita akan belajar apa? Ingat nggak, Bung? Nggak ingat. Saya juga suka lupa. Baru ingat pas hari Senin. Lupa ini apa ya? Iya. Oh ya, nama-nama leluhur kalau nggak salah ya. Nama-nama leluhur. Ya. Itu kenapa kok ada nama-nama leluhur itu mungkin siapa tahu di sini nanti pernah punya leluhur gitu kan. Jadi yang namanya ada di Alkitab gitu kan. Ya, mungkin itu saja dulu dari saya. Terima kasih yang oh ya, hari ini khusus loh saya kasih itu PDF. Biasanya saya nggak kasih. Kalau yang ikut kelas ini yang saya kasih gitu kan, yang apa yang udah daftar. Ini kan banyak yang saya undang supaya siapa tahu kelas kita rame ya. Ramaikan suasana. Ya. Mbak Gayatri sedang bermurah hati bagi-bagi PDF ini. Baik, terima kasih Mbak. Jadi rupanya berskripturalisasi itu bagian dari modus eksistensi kita mempertahankan diri ya, survival. Termasuk kita zoom-zooman juga, mungkin sekarang zamannya udah TikTok macam. Iya. Kita ketemu lagi Sabtu depan
untuk sesi ke-6. Terima kasih teman-teman sudah menghadiri ini. Senin kita bisa ngumpul lagi juga ya. Senin. Oh ya, hari Senin tanggal 8 Maret ya. Ah, Jangan lupa jam 19.30 waktu Indonesia Barat. ya. Ya, saya sudahi dulu rekamannya. Terima kasih, nanti bisa ngobrol santai. Assalamualaikum Terima kasih. warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.